Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang pembuatan pedoman dan panduan ya. Ya, ini banyak yang meminta untuk diberikan tutorial tentang ini ya, tentang pembuatan pedoman dan panduan. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Baik, kita pahami dulu beberapa pengertian sehingga nanti Bapak Ibu paham dalam membuat pedoman atau panduan ya. Pedoman atau panduan adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah langkah-langkah yang harus dilakukan ya. Jadi kalau kita mau melaksanakan suatu kegiatan, dasar-dasar yang memberi arah ya, atau dasar-dasar atau langkah-langkah yang harus dilakukan itu harus ditulis dalam pedoman atau panduan. Kalau langkah-langkah dalam melaksanakan suatu kegiatan nanti itu nulisnya di SOP ya. Ini bedanya ya. Jadi bedanya panduan dan pedoman sama SOP. Kalau SOP itu pedoman untuk melakukan langkah demi langkah ke suatu kegiatan ya. Sedangkan panduan atau pedoman itu adalah ketentuan dasar ya, dasar-dasar yang harus dilakukan dalam melakukan suatu kegiatan. Itu bedanya. Jadi pedoman dan panduan ini lebih luas ya. Pedoman merupakan dasar ya, dasar untuk menentukan dan melaksanakan suatu kegiatan. Jadi di sini kata kuncinya adalah dasar ya. Jadi pedoman ini lebih ke memberikan dasar-dasar untuk melaksanakan suatu kegiatan ya. Sedangkan panduan adalah petunjuk ya, petunjuk dalam melakukan suatu kegiatan ya. Sehingga untuk lebih jelasnya ya, pedoman itu mengatur beberapa hal atau beberapa kegiatan, sedangkan panduan itu hanya mengatur satu kegiatan. Jadi di sini perlu saya sampaikan supaya Bapak Ibu tidak bingung, soalnya banyak yang meminta apa bedanya pedoman dan panduan. Di sini perlu saya tegaskan, kalau pedoman itu yang merupakan dasar-dasar untuk melaksanakan banyak kegiatan. Jadi kalau banyak kegiatan itu namanya pedoman, sedangkan panduan itu adalah dasar-dasar untuk melaksanakan satu kegiatan. Jadi sekali lagi supaya Bapak Ibu tidak bingung, pedoman untuk banyak kegiatan, kalau panduan untuk satu kegiatan. Kemudian pedoman atau panduan itu kemudian dapat diterapkan dengan baik, dengan benar melalui penerapan SOP. Jadi di sini supaya Bapak Ibu tidak bingung, kalau menuliskan langkah demi langkah untuk melaksanakan suatu kegiatan itu ditulis di SOP. Sedangkan kalau menulis dasar-dasar dalam melaksanakan suatu kegiatan bisa ditulis di panduan atau di pedoman. Panduan untuk satu kegiatan, pedoman untuk banyak kegiatan. Dengan penjelasan ini mudah-mudahan Bapak Ibu paham dan tidak bingung lagi. Mari kita lihat slide berikutnya. Mengingat sangat bervariasinya bentuk dan isi pedoman atau panduan, maka di FKTP itu disusun sistematika pedoman sesuai dengan kebutuhan. Jadi artinya Bapak Ibu kalau membuat pedoman atau membuat panduan ya, itu sistematikanya tidak dibakukan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Jadi artinya sistematikanya tidak baku. Silahkan Bapak Ibu menulis sesuai dengan yang dibutuhkan. Ini perlu diketahui karena memang format dari pedoman dan panduan ini banyak sekali. Jadi makanya Bapak Ibu bisa memilih salah satu format yang ada ya.
beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dokumen ya pedoman dan panduan, yaitu ini yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Yang pertama ya, setiap pedoman atau panduan itu harus dilengkapi dengan peraturan atau surat keputusan Kepala FKTP untuk memberlakukan pedoman dan panduan. Jadi maksudnya begini, Bapak Ibu tidak boleh membuat pedoman atau membuat panduan tetapi tidak ada dasar SK-nya, dasar keputusannya, itu tidak boleh. Jadi setiap pedoman atau panduan harus ada surat keputusan yang memberlakukan bahwa pedoman atau panduan itu diberlakukan di FKTP. Ini Bapak Ibu perlu ketahui. Jadi sekali lagi tidak boleh membuat pedoman atau panduan tanpa ada surat keputusan yang memberlakukan pedoman atau panduan tersebut ya. Kemudian yang kedua ya, peraturan Kepala FKTP itu tetap berlaku meskipun terjadi pergantian Kepala FKTP. Jadi kalau Kepala Puskesmasnya ganti, Kepala PJ Kliniknya ganti, maka pedoman atau surat keputusan itu tetap berlaku ya, tidak perlu diganti ya. Jadi kalau ganti kepala, SOP ya, pedoman, panduan tidak perlu diganti, semuanya masih berlaku ya. Kita lihat slide berikutnya. Setiap pedoman atau panduan sebaiknya dilakukan evaluasi ya. Nah, evaluasi ini minimal setiap 2 atau 3 tahun sekali ya. Jadi mengevaluasinya ya, mengevaluasi review ya, apakah dasar-dasarnya itu masih relevan atau enggak. Jadi nanti dalam review nanti hasilnya adalah bahwa pedoman ini masih layak untuk diteruskan atau perlu direvisi. Kalau terjadi keputusannya harus direvisi, maka pedoman atau panduan yang lama ditarik, kemudian distempel kedaluarsa, kemudian diganti pedoman atau panduan yang baru ya. Ini dilakukan 2-3 tahun sekali ya. Bila Kementerian Kesehatan ya telah menerbitkan pedoman atau panduan ya untuk suatu kegiatan ya, maka FKTP ya dalam membuat pedoman atau panduan wajib mengacu kepada panduan yang telah dibuat oleh Kementerian Kesehatan ya. Jadi panduan atau pedoman yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan itu nanti kita sebut sebagai dokumen eksternal. Nah, FKTP itu harus membuat dokumen internalnya. Nah, cuma dokumen internalnya ini harus mengacu, artinya harus sesuai dengan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Tidak boleh bertolak belakang dengan pedoman atau panduan yang telah dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Ya, ini perlu Bapak Ibu ketahui sehingga nanti Bapak Ibu dalam membuat pedoman atau panduan itu tidak keliru ya. Kemudian format baku sistematika pedoman dan panduan yang lazim. Nah, ini yang lazim ya. Yang lazim artinya tidak harus, itu sebagai berikut. Jadi setelah ini Bapak Ibu kita berikan format-format bagaimana caranya membuat pedoman dan panduan, tetapi ini yang umum ya, yang umum dilakukan ya. Tapi Bapak Ibu boleh menggunakan format yang lainnya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya format yang lain, sebaiknya menggunakan format yang akan kita jelaskan ini ya. Kita akan memberikan contoh ya tentang format ya, pedoman, ini pedoman ya, pengorganisasian unit kerja. Jadi ini format bagaimana cara membuat pedoman pengorganisasian unit kerja. Jadi cara membuatnya yang pertama adalah kata pengantar ya. Jadi dalam setiap pedoman ini harus dibuatkan kata pengantar ya. Kata pengantar nanti ini ditandatangani oleh Kepala FKTP ya. Boleh nanti tambahnya ada data risi, ada covernya dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu yang harus ada ini adalah harus ada kata pengantarnya. Setelah itu dimulai dengan bab-bab. Jadi dalam membuat pedoman itu setelah kata pengantar itu dibuat bab-bab ya. Nih, bab yang pertama itu pendahuluan ya. Ya, umumnya memang nanti bab yang terakhir itu penutup ya, tapi tidak selalu bab yang terakhir itu penutup. Nah, jadi
dalam contoh ini nanti bab 2-nya contohnya adalah gambaran umum di FKTP, itu bab 2-nya. Kemudian bab 3-nya tentang visi, misi, falsafah, nilai, tujuan dari FKTP ya. Itu ditulis di bab 3. Kemudian di bab 4 tentang struktur organisasi FKTP ya. Kemudian bab 5 struktur organisasi unit kerjanya ya. Kemudian bab 6 uraian jabatannya atau uraian tugasnya ya. Kemudian yang ke-7 tata hubungan kerjanya ya, itu perlu dijelaskan di bab 7. Kemudian yang bab 8 pola ketenagaan dan kualifikasi personil. Kemudian yang bab ke-9 adalah kegiatan orientasi. Nah, kemudian bab 10 ya, ini tentang pertemuan dan rapat. Kemudian bab 11 tentang pelaporan. Nah, di sini bab terakhirnya bukan penutup tapi pelaporan. Nah, pelaporan nanti ada laporan harian, bulanan, dan tahunan. Jadi kalau melihat format ini, berarti kalau Bapak Ibu membuat pedoman, jadi intinya setelah kata pengantar, Bapak Ibu tinggal membuat bab-babnya ya, bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Nah, nanti terakhirnya ya biasanya tentang pelaporan, atau pilihan lain mungkin di bab yang terakhir ini adalah penutup ya. Jadi ini Bapak Ibu menyesuaikan kalau Bapak Ibu mau membuat suatu pedoman ya. Kita lihat contoh format yang lain ya. Berikutnya adalah contoh format pedoman ya pelayanan unit kerja ya. Ini contoh lagi ya. Jadi yang pertama yang harus dibuat adalah kata pengantar ya. Jadi kata pengantar ini perlu ya. Sekali lagi nanti kata pengantar ini ditantangani oleh kepala FKTP ya. Kemudian bab 1 ya, ini dibuat lebih rinci ya. Jadi bab 1 pendahuluan ya, isinya nanti ada latar belakang, tujuan pedoman, sasaran pedoman, ruang lingkup pedoman, dan batasan operasional. Ini yang biasa juga dibuat dalam suatu pendahuluan. Nanti Bapak Ibu bisa juga mencontoh seperti ini kalau membuat pedoman ya. Kemudian bab 2 ya tentang standar ketenagaan ya. Di sini dijabarkan lagi tentang kualifikasi sumber daya manusia, kemudian yang B distribusi ketenagaan, dan yang C jadwal kegiatan. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini berarti kalau membuat pedoman berarti setelah kata pengantar itu dibuat bab-bab ya. Nah, bab pertama biasanya pendahuluan, kemudian dilanjutkan bab kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Mari kita lihat lanjutan dari format ini ya. Kemudian bab 3 adalah standar fasilitas. Di sini dijabarkan yang A adalah denik ruang, kemudian yang B adalah standar fasilitas ya. Kita lihat bab berikutnya ya. Jadi bab 4 adalah tata laksana pelayanan. Di sini terdiri dari ruang lingkup kegiatan, metodenya, kemudian langkah kegiatannya. Ini ditulis di bab 4 ya. Kemudian di bab 5 logistik ya. Kemudian bab 6 tentang keselamatan sasaran kegiatan atau program ya. Kemudian yang bab 7 tentang keselamatan kerja. Kemudian bab ke-8 pengendalian mutu ya. Bab 9 penutup. Ini agak berbeda dengan pedoman yang contoh pertama. Kalau contoh pertama tadi bab terakhirnya adalah pelaporan, tetapi kalau di sini pedoman pelayanan unit kerja ini bab 9-nya penutup. Jadi Bapak Ibu setelah melihat contoh ini supaya tahu bahwa cara membuat pedoman pertama adalah kata pengantar, setelah itu bab-bab ya. Bab pertama pendahuluan, dilanjutkan bab yang lain, kemudian bab yang terakhir adalah penutupnya. Itu formatnya kalau Bapak Ibu membuat pedoman ya. Berikutnya adalah format membuat panduan ya. Ingat kalau panduan ini untuk satu kegiatan ya. Misalnya format panduan pelayanan. Jadi Bapak Ibu kalau ada di panduan ini banyak digunakan di UKP ya. Jadi panduan-panduan pelayanan formatnya yang umum adalah seperti ini. Jadi yang
bab pertama adalah definisi ya. Definisi dari pelayanan itu apa, nanti ditulis di sini ya. Kemudian dilanjutkan ruang lingkup. Jadi ruang lingkup dari pelayanan yang mau dibuat itu apa, ditulis di bab 2 ya. Kemudian di bab 3 adalah tata laksananya, tata laksana dalam melaksanakan kegiatan itu ya. Kemudian yang bab keempat dokumentasi ya. Jadi umumnya format membuat panduan itu seperti ini. Jadi bab 1 definisi, bab 2 ruang lingkupnya, kemudian bab 3 tata laksana, dan bab 4 dokumentasi. Nanti bab 3 ini akan didetailkan, dibuat SOP. Cuma di sini di dalam panduan ini tidak terlalu detail ya. Nanti detailnya dibuat yang namanya SOP ya. Oke, jadi Bapak Ibu kalau membuat panduan formatnya seperti ini ya, terdiri dari 4 babnya. Nanti contoh-contoh untuk panduan ini, Bapak Ibu bisa bisa lihat banyak di Google ya. Jadi misalnya contoh nanti Bapak Ibu mencari panduan tentang triase ya, triase puskesmas. Nanti di situ ada contohnya lah. Contohnya nanti seperti ini, bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4 ya, supaya Bapak Ibu nanti lebih paham cara membuat panduannya. Ini beberapa contoh ya format panduan pelayanan ya. Jadi sistematika pedoman atau panduan pelayanan puskesmas dapat dibuat sesuai dengan materi atau isi pedoman atau panduan. Jadi maksudnya sistematika pedoman atau panduan itu ya sesuai dengan pedoman yang ada di eksternal. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mempunyai pedoman atau panduan dari Kementerian Kesehatan, silahkan isinya itu, bab-babnya itu menyesuaikan dengan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Cuma dokumen yang sifatnya eksternal itu harus diinternalkan ya. Oke. Kemudian pedoman atau panduan yang harus dibuat ya di FKTP adalah pedoman panduan minimal ya yang harus ada di FKTP. Nah, untuk ini saya sarankan ya, kalau standarnya memang minta dibuatkan pedoman atau pedoman ya dibuat ya. Tetapi kalau di standarnya tidak minta dibuat pedoman atau panduan, ya tidak perlu dibuat. Jadi minimal ini Bapak Ibu membuat pedoman atau panduan sesuai yang ada di standarnya ya. Bagi FKTP yang sudah menggunakan e-file ya, tetap harus mempunyai hard copy ya untuk pedoman atau panduan. Jadi ini mengingatkan, jadi Bapak Ibu yang semuanya sudah menggunakan electronic file ya, tetap harus membuat hard copy-nya untuk pedoman dan panduannya ya. Ini supaya Bapak Ibu nanti tidak keliru ya dalam melakukan akreditasi. Baik, ini ada beberapa contoh supaya Bapak Ibu tahu ya. Ini contoh ya tentang ini pedoman ya. Pedoman pelayanan rumah sakit pada masa pandemi COVID-19 ya, ini contohnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini daftar isinya. Kalau Bapak Ibu lihat ini ada sambutan ya. Kemudian kata pengantar ya. Setelah kata pengantar ini pendahuluan. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup. Kemudian bab 2 pelayanan rumah sakit pada masa pandemi COVID-19 ya. Ini pengaturan alur layanan ya. Kemudian yang B pembagian zona risiko. Kemudian yang C penerapan prinsip PPI. Kemudian yang D penilaian ya, kesiapan dan mutu layanan di rumah sakit dan seterusnya ya. Nah, jadi ini isinya hanya bab 1 dan bab 2 ya. Kemudian tidak ada penutupnya juga. Bab 3 bukan penutup ya, ini setelah kata pengantar bab 2, bab 1, kemudian ditambahi ada daftar pustaka dan ada lampiran. Nah, jadi ini adalah contoh format bagaimana membuat suatu pedoman ya. Baik, kita berikan contoh lagi untuk pedoman, misalnya pedoman teknis PPI di FKTP ya.
kita buat seperti ini ya. Jadi ini halaman depan kata pengantar ya, sambutan-sambutan, daftar isi ya, daftar singkatan, kemudian bab 1 ya. Bab 1 pendahuluan ya. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, dasar hukum, tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan pengertian. Ini ditulis di bab 1. Kemudian dilanjutkan dengan bab 2, bab 3, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu begitu caranya membuat pedoman ya. Yang penting adalah ada kata pengantarnya, kemudian dibuat bab-bab. Bab pertama pendahuluan, bab kedua dan 3 itu seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, dengan adanya contoh-contoh ini diharapkan Bapak Ibu sudah bisa membuat pedoman dan membuat panduan di FKTP-nya ya. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau video ini Bapak Ibu anggap baik ya, tolong beri kami like ya, dan jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami upload ya video-video yang baru ya. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas tolong ditulis di komen ya, di komen YouTube ya, di komen YouTube channel Rumah Akreditasi ya. Begitu juga kalau Bapak Ibu ingin dibuatkan materi yang sesuai yang diinginkan, tolong menulis di komen YouTube di channel Rumah Akreditasi ya. Kemudian yang terakhir, tolong bantu share video ini kepada teman-teman yang lain, saudara kita yang lain, sejawat yang lain, agar teman dan saudara kita itu ikut mendapat manfaat dari video ini ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.